Selamat pagi antar siang. Kita ala Jepang V60. Kita karena ini edisi inspirasi 99 ya, 99 inspirasi pagi. Berarti 99 hari. Kita matikan. Ini namanya ngota, ngodut, ngopi. Lihat dulu. Biasanya orang dicuci dulu. Kalau kita tidak. Karena apa? Kalau kita cuci, ini kan basah. Ya, basah. Kemudian kadar airnya lebih tinggi. Nih. Kita tidak pakai kilo-kiloan, tidak pakai gram-graman. Insting saja. Karena ini untuk contoh. Untuk palamak ngota, palamak duduk. Oke? Ini memang harus kita sediakan papan. Ini kita sambil duduk saja. Biarkan dulu. Ini fungsinya ini. Ini. Nih. Ini kita ala ngebut saja. Kata orang ala Jepang, tapi yang enak ala kita juga. Murah, meriah, simple. Tidak butuh dana. Kalau ini udah beli kertasnya, beli ininya. Jadi ala Indonesia lebih top. Murah, meriah, gampang. Kita kembali ke edisi anak muda. Karena kita mengupas ini. Nah, ini. Edisi ngomporin nikah. Itu judulnya. Mau nikah, tapi belum ada modal. Ini cerita nih. Cerita sepasang anak muda-mudi. Remaja. Kita pakai baju remaja, remaji. Muda-mudi. Pria, wanita. Mau nikah, tapi aku belum ada modal, Mas. Nikah kok pakai nunggu ngumpulin modal? Memang mau buka toko? Nikah kok nunggu mapan? Nunggu kaya? Nunggu sejahtera? Terbalik tuh. Segera nikah. Biar segera dimapankan, dikayakan, dan disejahterakan Allah. Itu sudah janji dan jaminan Allah. Bukankah begitu? Coba buka surat An-Nur 32. Makanya baca Al-Quran, jangan koran saja,
jangan medsos saja. Medsos, Facebook, Instagram, semua patenteng, ilmu tidak ada. Ilmu, cari ilmu, kaya pengalaman. Nih, kita lanjutkan. Tapi saya masih belum lulus kuliah, Mas. Emang sejak kapan rukun nikah pakai ijazah? Saya belum punya pekerjaan tetap, Mas. Enggak penting itu. Enggak penting itu punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap punya penghasilan. Wah, padahal rencana saya nikah sih umur 30-an nih, Mas. Coba deh sekarang dihitung-hitung. Seumpamanya cowok nikah di usia 30 tahun, anaknya lulus kuliah, udah berapa tuh usia sang bapak? Yuk, lebih dari 50 tahun. Kalau nikahnya umur 20 tahun, usianya 40 tahun, sudah bisa gendong cucu, tuh kan asik. Ini nyindir saya nih, nikah umur 33 tahun, anak saya masih SMP, kawan sudah bercucu, berbuyut pula. Ini nyindir nih, tapi tidak apa-apa, saya kan lagi SMA sekarang. Ini nyindir nih, tapi tidak apa-apa, saya kan lagi SMA sekarang. Apa sih, Mas? Perbedaan besar antara pacaran dengan nikah. Pacaran rawan maksiat, ngumpul kebo, sikut sana sini, alasan pegang ini itu, pegang pena ya, kesentuh tangan, begitu. So pacaran no way dong. Nikah, aduhai indahnya hidup ini, serasa dunia milik kita berdua. Begitu. Wah, nikah muda mah itu mah bahaya loh. Ini campur-campur nih bahasanya, bahasa Sunda. Ini karena kita pernah di Bandung dulu kan, jadi kita campur-campur aja lah. Nikah muda itu bahaya loh, Mas. Psikis pasangan muda kan labil loh, makanya buruan nikah biar segera stabil. Iya, betul. Kita pandai menyarankan saja. Masa putus? Pacar saya udah sayang banget sama saya, Mas. Begitu toh. Buat kalian yang masih melihara pacar, katakan pada pacar kalian, bukti cinta sejati bukan I love you, tapi tuh. Kalau I love you mah gampang bro, murah meriah, siapapun bisa. I love you, di mana-mana bisa kita katakan I love you. Saya pun bisa mengucapkan 100 kali hanya dalam 1 menit kepadamu. Coba kau berzikir Allahu, belum tentu kau bisa. Mas, saya menunda nikah nih karena belum siap dari segi finansial. Loh, kenapa nikahnya yang ditunda? Kenapa enggak finansialnya aja yang dipercepat? Status ngomporin nikah ntar lagi dilanjutkan ya. Istri ngajak jalan-jalan lagi nih. Oh, istri saya lagi sekolah. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Si Mas. Nah, gitu. Mentang-mentang sudah nikah. Mentang-mentang yang belum berani nikah nih. Apa sih Mas? Enaknya nikah muda. Wah. Tapi saya nikah umur 33. Jadi di sini dibilang apa sih Mas enaknya nikah muda? Ya kayak kalian pacaran itulah. Nah, begitu. Mau nyentuh dikit ujung-ujungnya
gitu, udah gitu. Ayam perempuan ini juga sama. Minta tarik, udah gitu apa? Oh, udah gini kan. Udah gitu gini lagi, udah gitu gini lagi. Begitu. Nah, kalau kita nikah muda, pergi ke masjid bisa bareng, nyelesaikan sekolah, nyelesaikan kuliah bisa bareng. Banyak contoh kawan-kawan kita waktu di Bandung dulu nikah muda, orang tuanya membiayai sang istri, si suaminya, bapaknya, ya sama. Jadi karena prosesnya belum dapat pekerjaan, masih taraf kuliah. Begitu cara menyarankan anak-anak putra putri kita. Yang kayak saya bercucu aja belum. Kemudian nih, Mas, saya ingin membahagiakan ortu dulu. Masa baru lulus, baru kerja langsung minta nikah? Hei, bukankah lebih keren kalau kita membahagiakan ortu, istri juga mertua sekaligus? Kata siapa ortu bahagia dengan seperti itu? Kenapa tidak mengusahakan kebahagiaan ortu saat melihat kebahagiaan anaknya di pelaminan, atau kebahagiaan menjadi nenek dan menggendong cucunya? Anak-anak kita, bahagianya orang tua kita. Begitu. Nanti ini kita nunggu selesai kuliah baru kerja. Kadang-kadang susah juga. Nih pengalaman kita dulu saat saya masih kuliah, ditawari kerja di luar negeri, ya, ya. Cuma dulu di Jepang, kemudian ke Arab. Akhirnya karena nunggu selesai kuliah, selepas kuliah tidak ada lowongan. Begitu. Mas, modal nikah itu berapa sih? Seringan mungkin, sesederhana mungkin. Muslimah mulia adalah yang ringan maharnya. Ingat loh, muslimah yang mulia, yang paling rendah maharnya, yang paling ringan maharnya. Resepsi sederhana saja, simple. Ya. Mungkin undangan bisa kita bikin sehemat mungkin. Jangan boroskan dulu resepsi. Begitu. Sekarang resepsi. Nikah, ambil dulu daging di sana, ambil dulu bawang di sana, ambil dulu di sana. Kita tidak menyindir, tapi itu kenyataan yang ada. Lepaslah ridha Allah dari pernikahan kita. Makanya terkadang hal-hal seperti itu membuat kita tercerai-berai. Kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau menurut saya, rahmat Allah itu terletak pada ikhlas kita untuk melaksanakan. Bukan terletak kita menikah, kita pergi ngutang dulu, kita pergi ngutang ke sana, ngutang kemari, ambil ini. Setelah nikah baru bayar. Masih untung sumbangannya gede. Kalau kecil, nah, berarti kita berpikir materi dulu, bukan cinta, mahabbah. Mas, adakah penelitian yang membuktikan nikah bikin kaya? Banyak banget, sob. Makanya sempatin baca buku, ya,
baca buku. Medsos, Google itu digali. Google. Enggak cuma baca status doang. Nih katanya, status doang. Nih, bengkak tuh mata. Yang usia nikah dan lebih bahagia juga membludak. Jadi yang salah bukan nikahnya, tapi faktor orangnya. Yang pacaran lebih banyak putusnya daripada jadinya. Ya, setelah digerayangi, nah ini ya bagi yang nakal, bagi yang enggak nakal enggak ada masalah. Setelah dipegang-pegang, dipeluk-peluk, digerayangi, putus. Sudah itu laki-laki lain malas melihat seperti itu. Air apa? Pasrah. Begitu. Jadi tua itu perempuan harus cepat menikah. Nih, itu semua untuk menghindari maksiat. Kenapa kita lebih disaranin nikah muda? Biar agama kita disempurnakan oleh Allah di usia kita yang semudah mungkin. Rezeki semakin dilancarkan dan kehormatan kita semakin baik, semakin terjaga dan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis, ya. Ini tidak ada ayat, tidak ada bacaan Al-Quran, saya artikan saja, saya baca juga. Kita agak kurang pasti baca tulis Al-Quran. Tobat umur 27 tahun. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah. Takwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Hasan oleh Al-Abani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sohihah nomor 625. Kalau belum ketemu jodoh gimana, Mas? Gimana, Kang? Kadahala aku. Belum dapat nih jodoh nih. Gimana? Jemput dong. Nih, loh. Cara jemput jodoh itu gimana, Mas? Itu masih ditanyain. Katanya udah gede. Kalau jemput pacar bisa. Jemput yang maksiat bisa. Kok yang halal malah bilang nggak bisa atau malu-malu? Kenapa nggak malu yang ngajak maksiat? Kenapa justru malu yang ngajak halal? Halal. Ya sob, jemput pacar di rumah orang tuanya nggak malu. Orang tua juga dijemput pacar oleh pacar dari anaknya. Jaga ya baik-baik ya. Apanya? Jaga baik-baik. Nggak tahu tuh. Jalan ke taman. Nih. Jalan kemana? Nih. Udah banyak contoh. Kami SMP dulu. Nggak perlu lah. Nanti kebuka semua. Sampai masuk BP kami ya. Oh begitu. Ada yang nonton BF juga itu. Rame-rame. Masuk. Sudah itu niru film BF. Tertangkap. Ada
Ada beberapa orang itu, ya, hati-hati dunia. Ya. Ini ditanya nih, Mas atau Kang nih, kemarin ngomporin nikah melulu. Karena saya ingin anak-anak muda sebahagia kami. Begitu. Ya. Untuk wo kirinci, uda Minang, uni Minang, teteh Sunda, Jawa apa ya? Pohok doi itu. Nah, ya, jadi intinya adalah nikah itu menenangkan hati, menenangkan jiwa, tentram. Ya, itu intisarinya. Oleh karena itu berdoa. Kalau Anda, kalau adik-adik, kalau putra-putri kita, atau yang lain yang masih berumur 30 tahun, 40 tahun, belum nikah, saya insya Allah kuturunkan salat Nabi untuk kalian semua. Ya. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat. Ini bukan ilmu pelet. Jadi kalau ingin menikah, jangan ketika menyebut sholawat Nabi, sebelumnya jangan mengucapkan aku mau nikah dengan si ini, si itu, si ini, si itu. Itu jangan, itu nafsu, nafsu, nafsu yang tidak diridhai Allah. Tata caranya, ya, ini sudah banyak contoh. Kawan istri saya, kawan saya, keponakan kita, ada yang dari kapal pesiar juga datang kepada kita. Tidak sampai 3 bulan, baru 2 bulan tak tahu, datang ke tempat kita, ngasih undangan nikah. Karena apa? Dia minta doa. Saya bukan seorang kiai dan bukan seorang ustadz. Saya hanya belajar. Kewajiban kita beribadah, berzikir dalam hati. Allahu, Allah, Allahu, 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 Muhammad Rasulullah. Tata caranya, Anda sholat hajat dengan niat, ya Allah, aku niat sholat hajat 2 atau 4 rakaat ini, ya, 2 atau 4 rakaat ini, temukan jodohku. Aku ingin sesegera mungkin menikah, sesegera ingin mendapatkan jodoh. Insya Allah dengan rahmat Allah, dengan ketulusan jiwa, sebelum 3 bulan Anda insya Allah menikah. Sudah 7 orang contoh. Ya. Ada di Kerinci, ada di Jambi. Ya, ini contoh. Besiti sudah menunggu. Nanti saya tambah airnya. Jangan sekali-kali menyebut nama. Saya suka gadis ini si fulan, si ini, si itu. Jangan, itu pelet namanya, nafsu. Nafsu. Kemudian bacalah sholat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa inti makna itu? Nabiyil ummi, nabi yang berawal dari tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Begitu pula kita berdoa dari yang tidak tahu jodoh, tidak tahu jodoh, dan dari mana datangnya jodoh. Kita begitulah umi.
perbanyak membaca salat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 1000 kali. Anda duduk di kafe, di mana-mana berpacaran, sanggup Anda duduk 2 jam, 3 jam. Bernyanyi, sanggup Anda begini beberapa jam. Masa baca doa tidak sanggup? Itulah setan. Setan membuat kita nikmat apapun. Nikmat apapun. Ketika kita beribadah, kita tidak sanggup mengangkat hati yang sebesar tinju. Batu berat kita sanggup. Ya, itu nikmat Allah. Itu sebuah nasihat. Anda berpikir tentang pandangan kita, itu terserah Anda. Karena ada waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selalu perangai kita dipandang orang memang salah, berburuk. Tetapi hati kita yang memandang itu adalah Allah. Allah lah yang memberi cahaya, memberi batas kita, koridor. Ya, koridor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu ya. Kita campur-campur logat supaya agak menarik dikit. Oke? Tidak ala kafe begini-begini. Kita normal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim.